Pada kali ini saya coba menceritakan satu kisah yang pernah terjadi di dalam sejarah, unik, aneh, dan mengandung unsur supra alami, yaitu tentang munculnya dua orang korban dari tenggelamnya kapal Titanic di waktu yang lalu. Jadi misteri munculnya kembali dua orang akibat tenggelamnya kapal Titanic. Tentunya kita semua pernah mendengar, paling kurang mendengar, dan juga kita membaca kisah atau tragedi yang pernah terjadi tahun 1912. Tenggelamnya kapal Titanic. Diceritakan, jadi ini kisah nyata, ada dua orang korban musibah kapal Titanic pada tahun 1912 itu. Dikatakan bahwa dua orang ini tiba-tiba saja muncul dalam keadaan masih hidup, yang seharusnya sudah meninggal dunia secara normal. Tetapi didapatkan secara fisik, mereka itu tidak berubah. Jadi sama seperti semula pada saat kapal Titanic sebelum tenggelam. Keadaan mereka sama. Jadi teori lorong waktu ini boleh dikatakan jawabannya. Misteri peristiwa yang terjadi beberapa tahun yang lalu ini, yang sempat menggemparkan dunia, boleh dikatakan ini adalah satu kemujuran bagi kedua korban tenggelamnya kapal Titanic, karena mereka masih hidup. Di antara kedua korban yang beruntung ini, yang satu adalah seorang penumpang wanita. Dia ditemukan tahun 1990. Jangan lupa, Titanic tenggelam tahun 1912. Jadi wanita ini diketemukan masih hidup tahun 1990. Dan yang satunya lagi adalah seorang kapten kapal Titanic juga. Dia ditemukan tahun 1991. Jadi kapten kapal Smith ini ditemukan tepatnya pada tanggal 9 Agustus 1991. Setahun setelah ditemukannya seorang korban yang beruntung, yang seorang wanita yang bernama Winnie Kate. Jadi Winnie Kate ini dia diselamatkan dari atas gunung es pada saat itu. Dikisahkan bahwa selama berpuluh-puluh tahun hanyut, terapung-apung di atas lautan, namun tidak membuatnya kelihatan tua atau lemah. Kapten Smith yang meskipun kalau dihitung dari tahun hidupnya sampai dia ditemukan, umurnya itu sekitar 139 tahun. Namun masih nampak seperti orang yang baru berusia 60 tahun atau lebih. Bahkan dia masih menganggap bahwa saat itu adalah masa-masa sekitar tenggelamnya kapal Titanic, 15 April 1912. Melalui identifikasi sidik jari yang masih tersimpan dalam catatan pelayaran laut, maka memang dipastikan bahwa identitas Kapten Smith ini benar-benar cocok sesuai dengan yang didata itu. Seorang lagi yang wanita yang bernama Winnie Kate, dia berusia 29 tahun pada saat tenggelamnya kapal Titanic ini. Jadi dia diselamatkan di atas gumpalan es Samudra Atlantik Utara tanggal 24 September 1990. Namun yang membuat kita dan orang pada saat itu terkejut adalah sejak dia hilang tahun 1912 hingga sekarang tidak terlihat
tanda-tanda tua sedikit pun juga. Dia ditemukan dan diselamatkan di atas gumpalan es 363 km barat daya dari Islandia. Dilaporkan bahwa kantor pelayaran telah menemukan daftar nama penumpang kapal Titanic dan menegaskan keaslian identitas dirinya. Lalu Smith, kapten kapal Titanic ini, dan penumpangnya yang bernama Winnie Kate, mereka berdua ini adalah saksi hidup. Orang yang hilang, yang muncul kembali melalui lintasan lorong waktu. Karena tidak ada lagi teori yang bisa menjelaskan ketika mereka berdua ini berada di dalam status Titanic tenggelam, artinya mereka sudah dinyatakan hilang atau meninggal, tetapi tiba-tiba muncul setelah beberapa tahun kemudian. Yang bisa menerangkan ini adalah adanya lintasan lorong waktu. Oleh karena itu, mereka menghilang dan muncul kembali secara misterius. Maka hal itu sangat menarik perhatian banyak orang di seluruh dunia, khususnya yang ada di Amerika. Ada seorang yang bernama Ado Snandic. Dia adalah seorang ilmuwan dari Amerika. Dia berpendapat mata manusia tidak bisa melihat keberadaan satu benda dalam ruang lain. Itulah objektivitas keberadaan lorong waktu. Dalam sejarah, orang, kapal-kapal, pesawat terbang, dan yang lain-lain yang hilang secara misterius seperti yang sering kita dengar di perairan segitiga Bermuda sebenarnya adalah masuk ke dalam lorong waktu yang misterius ini. Kemudian dalam penyelidikannya terhadap lorong waktu, seorang yang bernama John Buckley mengemukakan teori hipotesanya sebagai berikut. Yang pertama, objektivitas keberadaan lorong waktu adalah bersifat kematerialan, tidak terlihat, tidak dapat disentuh. Dan ini tertutup untuk dunia fana, kehidupan umat manusia. Namun tidak mutlak, karena terkadang ia akan membukanya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, menurut John Buckley, lorong waktu dengan dunia manusia bukanlah satu sistem waktu. Setelah memasuki seperangkat sistem waktu, ada kemungkinan kembali ke masa yang lalu yang sangat jauh atau memasuki masa depan. Karena dalam lorong waktu tersebut, waktu dapat bersifat searah maupun berlawanan arah. Jadi bisa bergerak lurus, juga bisa berbalik. Dan bahkan bisa diam membeku. Kemudian menurut John Buckley yang ketiga, terhadap dunia fana atau ruang fisik kita di bumi, jika memasuki lorong waktu, berarti hilang secara misterius. Dan jika keluar dari lorong waktu itu, artinya adalah muncul lagi secara misterius. Disebabkan lorong waktu dan bumi bukan merupakan sebuah sistem waktu. Dan karena waktu bisa diam membeku, maka meskipun telah hilang selama 3 tahun ataupun 5 tahun atau bahkan 30 atau 50 tahun, waktunya sama seperti dengan 1 atau setengah hari. Di dalam ajaran Buddha terdapat satu bait penuturan, bagaikan sehari di kahyangan, tapi rasanya sudah ribuan tahun lamanya di bumi. Kemudian di dalam Injil, di dalam Alkitab dinyatakan, bagi Tuhan itu 1 hari, bagi manusia itu 1000 tahun. Jadi kelihatannya ini boleh dikatakan klop juga ya. Benar tidaknya itu dikembalikan kepada kita masing-masing. Itulah sekelumit kisah tentang 2 orang yang tiba-tiba muncul yang sebenarnya sudah dianggap meninggal dunia pada saat kapal Titanic itu tenggelam, di mana keduanya adalah penumpang dan juga kapten kapal. Ini merupakan kisah nyata dan kebenarannya dapat kita lihat di dalam sejarah
buku-buku sejarah, bahkan di online juga kita bisa cek. Demikianlah kisah yang unik, aneh, mengandung supra alami.